Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuh ada MTQ atau Musabaqah Tilawatul Quran gitu ya. Nah, ada juga sekarang ada grup-grup ini One Day One Juice apa segala macam itu yang mengadakan itu tujuannya juga motivasi. Tanpa itu kadang-kadang orang kan malas sekarang gitu, dengan bersama-sama gitu mungkin jadi rajin gitu ya. Akhirnya juga bisa dianggap sebagai dia juga gitu. Menurut Ustaz gimana kira-kira tujuannya seperti itu atau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya menarik sekali ini, realistis ini. Bapak Ibu sekalian, ada motivasi membuat musabaqah pertandingan bagus itu. Kaitan ria itu di kolbu, bisa nggak menjaga keikhlasan kita? Sodakoh kita sama panitia diumumin, apakah jadi ria? Enggak. Ria itu kolbu kita yang bersodakoh. Bisa saja kita sembunyikan, lihat orang lain nggak kelihatan, mau sodakoh ke dalam apa? Kenceleng, kira-kira yang uang yang nolnya banyak atau yang sedikit. Ini nggak mau dilihat oleh orang lain, tapi hatinya justru malah ria. Jadi urusan ria dan ikhlas itu wilayahnya hanya kolbu. Bagaimana cara memotivasi orang? Seperti dengan musabaqah atau bikin komunitas, one day, one judge, tiap orang laporan, baca Qur'annya, itu dalam rangka memotivasi. Silahkan dibangun motivasi itu. Tetapi jaga kolbu kita. Jaga kolbu kita dari penyakit ria. Menjaga kolbu kita keikhlasan. Ya Allah, ini karena Engkau ya Allah. Walaupun ditunjukkan amal ini kepada orang lain. Walaupun ditunjukkan kepada orang lain. Bahkan Bapak Ibu sekalian bisa jadi dengan ditunjukkan amal kita kepada orang lain oleh panitia. Jadi motivasi buat orang lain. Contoh misalnya. Rasulullah SAW ketika akan terjadi peperangan, para sahabat tidak semuanya mampu untuk berjihad. Kenapa? Perang itu harus ada bekalnya. Bekal yang ditinggalkan dan bekal dia selama perang. Nggak semua para sahabat mampu. Nabi membuat, kalau sekarang itu lelang. Siapa yang mau berinfak dengan harta karena kita akan menghadapi peperangan. Dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan, datang Sayyidina Umar bin Khattab membawa uang di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sodakohkan ini harta kepadamu. Nabi bertanya, berapa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Semisil ini, berarti setengahnya. Setengah harta Umar bin Khattab diserahkan kepada Nabi di hadapan para sahabat yang lain. Apakah itu ria? Ria itu tergantung kolbunya. Kata Sayyidina Umar, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Karena selalu Abu Bakar nomor 1 dalam sodakoh. Tidak lama kemudian datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, aku berikan harta ini kepadamu untuk perang di jalan Allah. Rasulullah bertanya, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Untuk keluargaku, jaminannya engkau ya Rasulullah. Semuanya. Kata yang di samping, kata Umar bin Khattab, aduh kalah lagi aku sama Abu Bakar. Jadi sebagai bentuk apa? Kompetisi. Nabi mengajarkan seperti itu. Tapi menjaga kolbu, keikhlasan terus terjaga. Jangan sampai terkena penyakit ria walaupun dikompetisikan. Terjadi kompetisi para sahabat antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tapi tetap yang menang siapa? Sayyidina Abu Bakar. Karena yang paling dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar adalah aku infakkan hartaku semuanya kepadamu ya Rasulullah. Membuat MTQ, membuat one day one juice, ya setoran, itu suatu kebaikan, memotivasi orang. Tapi jagalah kolbu kita. Nah ini menjaga kolbu supaya tidak terkena penyakit ria. Ini pengajian live streaming kan? Jaga kolbu kita. Tapi kalau ceramahnya, wah biar ditonton banyak orang nih, biar banyak followersnya ini, banyak pujian kepadaku, nanti aku disebut orang alim yang masyhur, yang terkenal. Nah itu kena penyakit ria. Tapi kalau live streaming ini, kolbunya terjaga, ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang engkau berikan ini bisa bermanfaat kepada masyarakat yang lebih luas, yang mendengarkan semakin banyak manfaatnya ya Rob. Itu justru kebaikan. Itu justru kemanfaatan lebih besar. Yang terpenting keikhlasan itu menjaga kolbunya. Maka tasawuf adalah wilayah kolbu. Maka sering disampaikan, menjaga kolbu itu jauh lebih sulit daripada menjaga yang fisik. Merawat wajah mah mudah. Sesuatu yang fisik, yang konkret. Yang susah tuh merawat kolbu yang bolak-balik. Yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa diraba. Tapi gerakannya luar biasa. Bisa buruk sangka, bisa menuding. Itu kolbu tuh begitu. Diam di masjid tapi kolbunya bisa jalan-jalan. Diam di masjid tapi kolbunya bisa buruk sangka kepada orang lain. Bisa menebar permusuhan di dalam kolbunya. Tuh hebatnya amalan hati itu seperti itu. Maka betapa merawat kolbu itu jauh lebih sulit dibandingkan merawat anggota tubuh kita. Maka dengan belajar ilmu tasawuf lah merawat salah satu fungsinya. Merawat kolbu yang paling mahal ini.
sebab kolbulah yang akan kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala.